Ada kisah bagus nih dari sahabat Rasulullah, ya, yang bernama Rabi'ah bin Al-Ka'ab. Sahabat Rabi'ah bin Al-Ka'ab ini, ya, menceritakan pengalaman pribadinya bersama Rasulullah. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Kata beliau, aku bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau bersabda kepadaku, mintalah kepadaku. Maksudnya mau apa dia? Ya. Dan Ka'ab, ya, Rabi'ah bin Ka'ab ini berkata, aku meminta kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga. Jadi Masya Allah. Jadi mintanya apa? Minta masuk surga bersama Rasulullah. Jadi nggak tanggung-tanggung. Artinya dia mintanya apa? Surga Firdaus, level surga tertinggi, ya, yang atapnya itu arsy-nya Allah, gitu. Masya Allah. Ya. Rasulullah berkata, ada lagi nggak selain itu? Dan Rabi'ah bin Al-Ka'ab ini menjawab, itu saja. Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud. Maksudnya sholat. Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, Rabi'ah membuat skala prioritas dengan mengedepankan kepastian impian atau cita-cita utamanya bisa terwujud dengan apa? Minta didoain masuk surga dan bisa bersama Rasulullah di surga. Kalau Rasulullah yang doain, kira-kira dikabulin nggak Pak? Pasti dikabulin, insya Allah. Jadi Masya Allah, dia mintanya langsung, ya, impian terbesar manusia, yaitu bisa masuk surga, dan masuk surganya spesial bisa bersama Rasulullah. Masya Allah. Jadi tetangganya Rasulullah. Yang kedua dari kisah ini, ya, kita ambil pelajaran bahwa Rabi'ah tidak meminta harta, tapi langsung minta surga. Ya, karena dia paham bahwa visi atau tujuan kehidupan manusia adalah bisa masuk surga. Jadi kalau Rabi'ah nggak minta, ya Allah, kalau kita kira-kira mintanya apa tuh Pak? Minta utang lunas, minta punya rumah mewah gitu. Kalau bapak-bapak mungkin minta istri lagi. Padahal ya semua itu semu. Di dunia ini kuluman alaina fan, kata Allah. Semuanya semu. Hari ini Bapak Ibu dapat duit 2 miliar, saya tanya nih, dapat duit 2 miliar. Pasti habis nggak? Halo? Pasti habis nggak Bapak Ibu dapat duit 2 miliar? Pasti habis. Karena kita punya namanya nafsu. Kita menganggap kalau gaji saya 50 juta sebulan, mungkin hidup ini indah kali ya. Ya. Begitu punya duit 50 juta, punya gaji 50 juta sebulan, kira-kira itu cukup atau kurang? Dalam praktek kurang. Kita pernah bahas ya kajian, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube Terapi Quran Tangerang tentang terapi Quran mengatasi stres. Di situ saya angkat kisah bagaimana kehidupan para artis yang hidupnya impian kita, kekayaannya luar biasa, tetapi matinya apa? Bunuh diri. Contoh Michael Jackson. Bapak Ibu lebaran jalan-jalan ke kebun binatang. Michael Jackson di rumahnya ada kebun binatang. Bapak Ibu jalan-jalan ke dunia fantasi. Michael Jackson punya dunia fantasi di rumahnya gitu. Tetapi kita tahu matinya kenapa dia? Minum obat penenang. Artinya apa? Hidupnya nggak tenang. Dia overdosis minum obat penenang. Di Jepang, negara yang katanya modern, keren, ya, yang toiletnya aja itu canggih sekali, ya, nggak perlu disiram, dia udah nyiram sendiri gitu. Kita lihat di Jepang itu negara paling tertinggi angka bunuh dirinya. Rata-rata setahun itu 20.000 kasus bunuh diri. Bahkan sampai pemerintah Jepang itu mengeluarkan undang-undang tidak boleh lagi bunuh diri di stasiun atau di rel kereta api. Karena tempat favoritnya selama ini dulu adalah di rel kereta api. Jadi menabrakkan dirinya ke kereta api, dampaknya apa? Kereta api jadi terlambat. Akhirnya dibikin undang-undang, kalau ada orang yang mati bunuh diri di rel kereta api, keluarganya harus nanggung biaya kerugian kereta apinya. Akhirnya cari tempat favorit, berubah tempat favoritnya. Dan karena ini kasusnya banyak, ya 20.000 per tahun, maka pemerintah Jepang akhirnya membuat undang-undang bunuh dirinya harus di hutan di kaki Gunung Fujiyama. Sampai seperti itu. Padahal mereka adalah orang-orang yang modern. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena hidupnya tidak sesuai yang Allah mau. Karena dunia menjadi tujuan hidupnya. Ketika mereka sudah pensiun, jadi kebanyakan yang bunuh diri itu adalah orang-orang yang sudah tua, yang sudah pensiun. Mereka merasa hidupnya nggak berarti lagi.
merasa jadi beban keluarganya, dan akhirnya mereka memilih bunuh diri. Ya. Jadi sesederhana tuh ya kehidupannya, dan mereka stres berat ketika mereka memasuki masa pensiunnya. Kan kebalikannya di Indonesia kan, bapak-bapak yang udah pensiun malah gembira di sini, ya ngobrol tiap pagi habis sholat, masya Allah gitu. Itulah enaknya jadi orang beriman gitu. Ya. Jadi dari kasus ini kita belajar, dari kasus Rabi'ah bin Ka'ab ini, bahwa hidup itu orientasinya harus benar. Ya. Nah, pertanyaan saya nih, ini kan kita terapi Quran. Di Quran itu Allah ceritakan banyak tentang para nabi, para salafus soleh, orang-orang yang sudah Allah ridhoi kehidupannya. Ya. Saya mau tanya ke Bapak Ibu nih, ya. Kenapa Rasulullah bisa bersabar ketika ini Rasulullah, ya, khalifah, presiden? Kenapa Rasulullah bisa bersabar ketika dia ke pasar ada seorang pengemis buta itu teriak-teriak, jangan percaya Muhammad, Muhammad tukang sihir, Muhammad orang gila gitu. Jadi menghina Rasulullah, padahal Rasulullah presiden. Terus Rasulullah nggak marah, malah ngasih makan gitu. Kira-kira logika apa Pak yang dipakai sama Rasulullah gitu? Hah? Bukan, kenapa Rasulullah nggak marah? Kalau kita kan mungkin kita panggil aja anak buah kita, ya tolong beresin tuh pengemis gitu kan. Kenapa Rasulullah nggak marah malah ngasih makan gitu? Terus kenapa ya Siti Hajar ketika ditinggal suaminya di Mekah, padahal daerahnya tandus, ya itu bilang nanya gini, ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah, sambil nangis Nabi Ibrahim ngomong gitu. Ya udah kalau ini perintah Allah silakan kamu balik ke Palestina sendirian bersama bayi. Kenapa nggak takut? Kenapa tetap berani? Kan ini harusnya kita gali kan. Kita kan diceritain itu sama Allah. Kenapa Nabi Ibrahim ya ketika dapat perintah, udah punya anaknya sudah tua, ya, terus anaknya waktu bayi ditinggal Nabi Ismail, begitu balik lagi ke Mekah, perintahnya apa? Suruh disembelih. Kenapa Nabi Ibrahim tetap menjalankan? Kok nggak baper gitu? Kalau kita guling-gulingan kali Pak ya, punya anak suruh disembelih, padahal anak semata wayang gitu. Ya. Terus kenapa nih? Ada kasus bagus nih. Ibunya Anas bin Malik, ibunya itu punya dua yang dititip, yang dimintakan doa ke Rasulullah. Tapi satu yang dihidmatkan. Jadi ibunya Anas bin Malik, ya, adiknya Anas bin Malik namanya Baro bin Malik. Itu minta doa kepada Rasulullah. Anas bin Malik didoakan apa? Didoakan agar menjadi kaya. Dan ini karena Rasulullah yang doain, maka Anas bin Malik itu orang kaya. Bahkan riwayat mengatakan anaknya sampai 90. Ini saking kayanya Anas bin Malik. Ya. Anak sampai 90-an. Terus Baro bin Malik didoakan. Tahu Pak doanya apa kira-kira Pak? Tadi kakaknya didoain supaya kaya. Baro bin Malik didoain, apa yang terucap, doa apapun yang terucap dari Baro bin Malik, maka ya Rasulullah minta pasti dikabulkan oleh Allah gitu. Tapi kita lihat kehidupannya setelah dewasa Baro bin Malik. Baro bin Malik itu juhud. Ya. Jadi nggak seperti kakaknya. Ditanya, Baro bin Malik, kenapa sih kamu hidup kayak begini gitu? Ya, kesannya jadi seperti orang miskin. Ya. Padahal apa yang akan kamu minta itu pasti dikabulin sama Allah. Gitu. Tahu apa jawaban Baro bin Malik? Ya, karena dia mendengar Rasulullah bilang bahwa orang nanti yang pertama kali masuk surga adalah orang-orang miskin. Maka dia memilih hidup untuk miskin. Kok dia kenapa nggak minta kekayaan? Padahal kan boleh kaya. Gitu. Nah itulah keimanan. Gitu. Jadi kenapa Rasulullah tidak marah dengan pengemis buta yang menghina dia? Padahal kan Rasulullah masalah orang mulia. Ya. Kenapa Abu Bakar selalu pengen ikut semua apa yang dilakukan Rasulullah? Ya. Kenapa? Ikrimah itu di perang Yarmuk kan sudah mau kalah pasukan Muslim. Itu berani menjadi pasukan pasukan bunuh diri, ya, mengajak 400 lainnya menyemangati. Kenapa? Karena mereka semua paham dan yakin terhadap janji Allah. Bahwa kalau kita taat, mau bersabar menjalani kehidupan ini, Allah menjanjikan apa? Kehidupan yang baik.